مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي wasahbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati segenap DKM Masjid Jami' Ar-Rahman. Hadir bersama kita Bapak Haji Zainuddin, kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yang begitu banyak. Nikmat yang terbesar ialah nikmat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat afiat, nikmat taufik hidayah yang dengan taufiknya lah alhamdulillah kita bisa hadir dan istiqamah untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah. Semoga nikmat yang semakan ini senantiasa tercurahkan kepada kita sampai kita menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minadz zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita berada di hari ke-17, hari yang kita sudah lewatin setengah daripada bulan suci Ramadan. Tinggal beberapa hari ke depan, kesempatan kita untuk mengejar ketertinggalan kita dengan umat-umat terdahulu, yang mana mereka umat-umat terdahulu punya umur panjang-panjang, 1000 tahun, 500 tahun, 900 tahun, dan seterusnya. Mereka memiliki masa aktif dalam hidup sehingga bisa beribadah lebih panjang daripada masa aktifnya kita hidup di dunia ini. Kita umatnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Nabi SAW katakan, a'mar ummati baina sittin wa sab'in wa qalilun man tajawaz. Umatku umurnya itu antara 60 sampai 70, dan sedikit sekali orang yang melampaui daripada umur 70 tahun. Kalau dibandingkan dengan 1000, 70 dengan 1000 sangat jauh perbandingan daripada usia kita umatnya Nabi Muhammad dengan mereka umat-umat terdahulu terlihat sangat jauh. Tentunya amal ibadahnya juga lebih jauh lagi, kebaikannya lebih jauh lagi. Maka inilah bulan Ramadan, kesempatan kita untuk mengejar ketertinggalan kita dari umat-umat terdahulu. Kita diberikan hadiah, yaitu bulan suci Ramadan. Makanya itu Nabi SAW bilang, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah. Kita diminta untuk banyak minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, sebagai juga persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Begitupun Sya'ban, itu adalah bulanku. Kita dianjurkan banyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban. Juga untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan. Dan juga di bulan tersebut
diturunkan ayat Allah yang terkait atau membahas sholawat kepada Nabi SAW, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di 2 bulan ini kita diminta untuk mempersiapkan diri agar masuk bulan Ramadan kita sudah siap. Dan Ramadan kata Nabi SAW itu adalah bulannya umatku. Ini bulan istimewa buat umatku. Hadiah yang Allah berikan buat umatku agar mereka bisa menggapai ketertinggalan daripada orang-orang terdahulu yang usianya lebih panjang. Selain di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan, kebaikan dilipat gandakan, juga di bulan Ramadan terdapat 1 malam yang lebih afdal daripada 1000 bulan. Kalau dihitung tahun itu 83 tahun kurang lebih. Ini kesempatan kita. Kesempatan kita tinggal beberapa hari ke depan. Mungkin tinggal 13 atau 12 hari untuk kita beribadah di bulan suci Ramadan. Dan setelah itu kita akan keluar dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di sisa-sisa daripada bulan suci Ramadan ini Allah senantiasa memberikan kita taufik agar kita bisa senantiasa berbuat baik, beribadah, menjalankan kewajiban dan memakmurkan kesunahan-kesunahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebab Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyebutkan bahwasanya sesuatu yang paling sangat jarang naik ke langit itu adalah ikhlas karena Allah, dan sesuatu yang paling jarang sekali turun dari langit ke bumi adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan, kekuatan, juga kemauan untuk berbuat kebaikan, beramal soleh, yaitu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma taufik illa billahil aliyil azim. Dan taufik itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hambanya. Kita nggak bisa mengatur taufik untuk diri kita, apalagi untuk orang lain. Taufik adalah milik Allah, sebagaimana hidayah itu juga milik Allah, taufik begitupun juga milik Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang khusus, hamba-hambanya yang dipilih, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk duduknya kita di majelis ilmu model semacam ini. Majelis ilmu di mana-mana banyak, dan majelis ilmu seluruhnya sama-sama mengajarkan kebaikan, sama-sama mengajak mengenal Allah, mengenal Rasulullah, sama-sama tujuannya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam posisi masing-masing. Itu Nabi bilang di dalam hadisnya, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah berkehendak baik padanya, pasti Allah akan berikan dia pemahaman tentang ilmu agama, akan dimudahkan jalannya untuk menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, duduknya kita di sini adalah dalam rangka menuntut ilmu, dan itu suatu tanda Allah pilih kita untuk bisa duduk di sini. Allah pilih kita untuk bisa menjadi hamba yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, tahu nggak, kita duduk di majelis ilmu tuh keutamaannya sangat luar biasa. Dari hadis Nabi, dari firman Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Bahkan di hadis yang panjang itu Nabi SAW menceritakan ada malaikat khusus keliling cari majlis-majlis ilmu.
Kemudian di akhir dari hadis yang panjang tersebut Allah menyebutkan bahwasanya pembicaraan Allah dengan malaikat, bahwasanya di situ ada orang yang duduk bukan karena emang niat mau hadir, duduk emang adem, duduk memang kebetulan dia ngasoh mampir, bukan mau taklim, bukan mau belajar. Maka Allah tegaskan kepada malaikatnya, humul gom la yashqa bihim jalisuhum. Mereka tuh yang kumpul adalah sekelompok orang yang tidak menjadi sial kalau duduk sama mereka. Yang pasti beruntung meskipun mereka bukan dari golongannya, hanya duduk mampir saja. Hal ini terjadi di zamannya pengarang daripada kitab Safinatun Najah. Pengarang daripada kitab Safinatun Najah ini, beliau suka hadir di majelisnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini adalah gurunya daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mengarang daripada Maulid Sibtudurar, Maulid Habsyi. Nah, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi adalah gurunya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Termasuk juga gurunya daripada Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya Mufti Betawi. Begitu. Dan Habib Ali Kuitang, Habib Utsman bin Yahya, gurunya kita sebagai orang-orang Betawi ini, orang-orang Indonesia, sebagian besar belajar sama beliau, sebagian besar adalah murid-muridnya beliau. Ini pengarang daripada kitab Safinatun Najah. Beliau datang rutin di majelisnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Sehingga satu waktu gak datang lagi, mungkin 1 minggu atau lebih, atau 10 harian tidak hadir. Akhirnya ketika datang kembali ditanya, kamu kemana aja? Gak datang-datang, tidak hadir-hadir di majelis saya. Udah 1 minggu atau lebih kamu tidak hadir. Akhirnya ini imam bilang sama gurunya, Habib, saya tidak hadir karena uzur, mohon maaf, saya gak ngabarin sebelumnya. Kenapa? Iya Habib, itu 1 minggu yang lalu datang kepada saya seseorang yang dia cuma datang sekali di sini, pernah datang sekali di majelis antum. Kata ini dia lagi cerita, pernah datang ke sini dan tujuannya bukan mau hadir pengajian antum. Dia ini adalah seorang rentenir. Dia datang, dia mau cari, kali aja ada orang yang utang sama dia duduk di majelisnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dia cari, begitu dia hadir. Tapi hadirnya dia di majelis antum membekas. Duduknya di majelis antum itu memiliki pengaruh yang besar dalam jiwanya, sehingga dia datang kepada saya, dia minta tolong, dia bertanya, wahai imam, wahai syekh, saya mau taubat. Taubat dari apa? Saya ini rentenir, gimana cara saya taubatnya? Maka saya bilang, uang-uang yang kamu ambil dari mereka, yang kamu sudah kerjakan beberapa tahun yang lalu, maka kembalikan semuanya itu. Maka kemudian orang tersebut karena taubatnya sungguh-sungguh, dia mengembalikan daripada dilihat catatan segala macam keuangannya, dikembalikan semua hartanya, dan saya bantuin dia untuk mengembalikan hartanya sehingga habis waktu 1 minggu atau 10 harian. Dan setelah itu gak seberapa lama, setelah dia kembalikan seluruhnya, meminta maaf dan lain sebagainya, ini orang meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan baik, keadaan husnul khatimah setelah taubat. Tahu nggak orang yang taubat itu? At-taib minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa
maka dia itu seperti nggak punya dosa. Terus Allah bilang, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada hambanya yang bertaubat. Berarti kalau Allah cinta kepada dia, kepada seorang hamba, berarti itu hamba adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia itu kekasihnya Allah, berarti dia itu adalah wali daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena wali Allah itu adalah orang yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebab daripada hadir majelis daripada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ini orang naik derajatnya dari derajat yang terendah sampai kepada derajat yang tertinggi, yaitu menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsinya, Allah berfirman, "Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum." Mereka adalah kelompok yang kalau udah duduk berkumpul maka tidak akan menjadi sial dan akan pasti menjadi beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa pilih kita jadi orang-orang yang beruntung, yang selalu berada di majlis-majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita lanjutkan kajian kita daripada kitab Fatihatul Syahri Ramadan Al-Mu'azzam yang dikarang oleh Syekh Asy-Sya'ban, yang dikutip atau dinukil daripada kitabnya Ibn Rajab Al-Hambali, yaitu Al-Majlisul Khamis fi Dzikris Sab'il Awakhir min Ramadan, tentang menyebut atau membahas 7 hari terakhir bulan Ramadan. Kemarin kita bahas 10 hari terakhir. Sekarang adalah 7 hari terakhir. Kemarin hadis Nabi SAW yang berbunyi, Nabi kalau udah masuk 10 hari terakhir mengeraskan tali atau sarungnya, menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, seraya Nabi SAW lebih banyak di masjid, yaitu untuk beriktikaf, iktikaf di masjid. Nah, iktikaf ini apa itu iktikaf? Iktikaf ini adalah berdiam diri di masjid dengan cara khusus, dengan cara tertentu, oleh seseorang tertentu dan di tempat tertentu dengan niat tertentu. Berdiam diri dengan cara yang khusus, dengan cara yang udah ditentukan. Berdiamnya harus berdiam, nggak boleh cuma lewat, harus ada diamnya. Nggak boleh cuma lewat dari pintu sana ke pintu sana, harus ada diamnya sebentar, meskipun sekedar bacaan subhanallah atau 2 detik dah begitu. Dan ada orangnya, orang yang mau iktikaf di tempat yang khusus, tempat yang tertentu, yaitu masjid yang khalis, masjid yang memang itu adalah khusus masjid, bukan ribat atau bukan sekolah yang disebut masjid, atau bukan tempat biasa yang disebut masjid, tapi itu adalah memang masjid. Dan yang lebih afdal adalah iktikaf itu di masjid jami'. Masjid jami' itu kalau di negara-negara lain, masjid jami' adalah masjid yang dipakai buat sholat Jumat. Kalau yang nggak dipakai sholat Jumat namanya masjid biasa, nggak ada jami'nya. Namanya masjid juga, nggak ada musola. Namanya masjid. Terus dengan niat yang khusus. Nah, niatnya sebagaimana kita ketahui, nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Atau seperti yang diajari guru-guru kita. Kita itu kalau mau masuk masjid, kalau kita mau masuk masjid itu kita niatin
nazar. Nazar i'tikaf. Biar apa ya? Biar pahalanya tambah besar. I'tikaf itu kan sunnah. Kalau dinazarkan menjadi wajib. Berarti dapat pahalanya pahala wajib. Jadi sebelum masuk masjid kita lihat ya, saya nazar i'tikaf di masjid ini selama saya di dalamnya. Kemudian ketika masuk saya i'tikaf di masjid ini, i'tikaf yang saya nazarkan selama saya di sini karena Allah Ta'ala. Atau dalam bahasa Arabnya, nazartul i'tikafa fi hadzal masjid madumtu fi. Gitu. Nanti pas sudah masuk, nawaitul i'tikafa al-manzur fi hadzal masjid lillahi Ta'ala. Begitu. Jadi duduknya kita di masjid ini gak sia-sia, ada pahalanya. Mau masuk sholat Jumat, sholat zuhur kan lumayan. Kita ini di sini mungkin ada yang dari jam 11, ada yang masih dari jam 12, atau kalaupun pas azan masuk lumayan ada 1 jam, setengah jam kita ada di masjid. Niat i'tikaf dapat pahala i'tikaf. I'tikaf ini adalah sangat dianjurkan. Itu Nabi bilang, orang yang i'tikaf 10 terakhir malam, 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka dia dapat pahala seperti 2 kali haji, 2 kali umrah. Orang yang ibadah haji 2 kali, orang yang ibadah umrah 2 kali. Nah, i'tikaf ini ada kalanya dia wajib hukumnya, seperti yang tadi disebutkan adalah ketika dinazarkan, maka i'tikaf itu menjadi wajib. Dan asalnya i'tikaf itu adalah sunnah. Jadi asal daripada hukum i'tikaf itu adalah sunnah. Lebih kuat lagi kesunahannya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada kalanya i'tikaf ini menjadi makruh. Kapan itu? Adalah i'tikafnya seorang istri dengan izin suaminya, namun dia itu adalah termasuk perempuan yang sangat cantik. Khawatir timbul fitnah meskipun selamat dari fitnah. Begitu. Jadi orang wanita-wanita tuh yang apalagi yang memiliki paras yang indah tidak dianjurkan untuk i'tikaf di masjid. Sebaik-baiknya tempat sholat perempuan adalah di dalam kamar pojok yang ada di dalam rumahnya. Begitu. Jadi kalau perempuan, kalau laki-laki kita keluar dah. Terus ada kalanya juga i'tikaf itu menjadi haram. I'tikaf ada haramnya juga hukumnya. Ketika yang i'tikaf itu adalah seorang istri tanpa izin suaminya. Tanpa izin suaminya. Itu menjadi haram. Atau keluarnya dia dapat menimbulkan fitnah. Dapat menimbulkan fitnah. Artinya bakal bikin masalah. Keluarnya dia bikin masalah. Nah ini i'tikafnya dia haram. Tapi haramnya dia i'tikaf sah. I'tikafnya sah tapi haram. Ini istri yang tanpa izin suami atau perempuan yang dia itu tidak selamat daripada fitnah. Begitu. Ada kalanya haram tapi gak sah. Ada kalanya haram dan juga tidak sah. Siapa itu? Adalah i'tikafnya orang-orang yang dalam keadaan junub, laki-laki atau perempuan. Atau i'tikafnya orang-orang haid, orang-orang yang haid. Ini juga haram tidak sah. Karena orang haid, orang junub haram masuk ke dalam masjid. Begitu dengan rinciannya. Walhasil ini i'tikaf adalah sangat dianjurkan.
oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi kepada Al-Majlisul Khamis. Bagian kelima tentang 7 hari terakhir bulan suci Ramadan. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar. Ini Abdullah bin Umar adalah putra daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma. Termasuk salah satu dari 4 yang punya nama Abdullah, yang dia itu adalah ahli dalam ilmu agama dari kalangan sahabat. Ada namanya Abdullah bin Abbas, ada namanya Abdullah bin Umar, ada namanya Abdullah bin Mas'ud, ada namanya Abdullah bin Amr bin As. Jadi sebutannya bagi mereka adalah Al-Abadilah, Abdullah yang ahli fikih, begitu. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar adalah sahabat yang usianya muda tapi kecerdasannya sangat luar biasa. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar ini masih muda-muda. Jadi alimnya dari semenjak muda, dari semenjak umur 18 atau 20 tahunan. Itu sudah pernah terjadi di kalangan sahabat itu sedang musyawarah tentang ayat yang berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi para sahabat yang tua-tua itu lagi pada kumpul, yang ahli-ahli dalam ilmu agama lagi pada kumpul. Ini idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah, wal fath. Ini fath ini apa ya? Pembukaan atau pembebasan pembukaan ini maknanya apa? Tafsirannya apa ya? Pada bingung nih. Ada yang mengatakan ini adalah Fathul Mekah. Ada yang mengatakan ini adalah pembebasan kota Mekah. Ini adalah kemenangan Rasulullah. Ini adalah segala macam. Akhirnya ini ada Abdullah bin Umar atau Sayyidina Abdullah bin Abbas, salah satu dari keduanya. Dia ikut nimbrung. Tadinya diusir, suruh keluar masih kecil, ngapain di sini? Sini orang-orang tua semuanya. Akhirnya dibiarkan sama salah satu sahabat, biarkan dia di sini. Ketika sedang musyawarah membahas tentang ayat tersebut, ini Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas mengatakan itu maknanya, maksudnya daripada al-fath di situ adalah selesai tugasnya Nabi SAW. Kalau udah selesai tugasnya Nabi, maka gak lama lagi Nabi SAW akan meninggal dunia. Begitu kata beliau. Akhirnya benar, gak berapa lama Nabi SAW, dan ketika itu Nabi SAW udah mulai agak sakit-sakitan. Sakitnya Nabi SAW di perut. Nabi sakitnya adalah perutnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian gak berapa lama Nabi SAW meninggal dunia. Jadi menunjukkan bahwa saya kecerdasan daripada Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas tersebut masih belia, namun keluasan ilmunya sangat luar biasa. Nah ini Abdullah bin Umar menceritakan anna rijalan min ashabi Nabi SAW uraw Lailatul Qadar. Ada beberapa orang yang diperlihatkan malam Lailatul Qadar, diperlihatkan dalam mimpi, yang mana mereka mengatakan malam Lailatul Qadar itu ada di 7 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir faman kanat mutaharriha falyataharraha fi sab'il khawakhir. Aku memandang
daripada mimpi-mimpi kalian yang menunjukkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jatuhnya di 7 hari terakhir, maka terserah bagi kalian yang mau mencari malam Lailatul Qadar, maka carilah di 7 hari terakhir malam Ramadan. Dan riwayat yang lain, Sayyidah Aisyah menyebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Taharru Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Nabi bahkan lebih spesifik lagi di malam-malam ganjil daripada malam-malam yang genap. Nabi lebih spesifik lagi 21, 23, 25, 27, 29. Kata Nabi SAW. Itu lebih kuat lagi. Sebagaimana Nabi di hadis yang lain, Nabi juga pernah diperlihatkan malam Lailatul Qadar dan namun Nabi dilupakan. Hanya teringat tandanya itu pagi-pagi matahari ketika terbit tidak terlalu terang, seperti ada awan atau seperti mau mendung gitu, padahal nggak mendung. Itu dikatakan oleh ulamanya. Kenapa demikian matahari? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, salamun gimana itu surah Inna Anzalna hatta matla'il fajr, keselamatan, salam kedamaian bagi dari para malaikat dan juga dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bangun malam di malam tersebut. Nah, ini para malaikat yang turun, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang dia itu turun para malaikat ini dari saking malaikat banyaknya turun ke bumi, kembali lagi sampai menghalangi daripada matahari akan terbit, kata ulamanya. Nah, ini kalau mau cari di 10 hari terakhir, kata ulamanya. Imam Syafi'i lebih condong malam 25. Dan ulama-ulama yang lain malam 23. Imam Syafi'i malam ke-21. Ahli Madinah lebih condong kepada malam 23. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri beliau lebih condong kepada malam ke-25. Begitu. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, salah satu penduduk kota Mekah, beliau juga sama berpendapat di malam ke-23 bukan 25. Jadi walhasil ini malam Lailatul Qadar adalah malam yang agung, malam yang mulia. Entah di malam 21, 23, 25, 27, 29, kalau kita setiap malam ibadah, maka itu ibadah kita dapat dipastikan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan yang mesti kita waspadai di malam itu, ketika kita tidak beribadah, maka berarti kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibadah, ibadahnya dihitung 83 tahun. Nah, kalau kita tidur, semalam kita tidurnya kita juga dihitung 83 tahun. Itu kalau tidur. Nah, kalau kita maksiat di malam itu, maksiat kita dihitung 83 tahun. Jadi alangkah baiknya setiap malam kita berbuat baik. Nabi ajarin dan Nabi contohkan. Nabi juga nggak pernah begadang semalam suntuk untuk ibadah, enggak. Ada tidurnya. Nabi bangun setengah malam ibadah, kemudian sepertiga dipakai ibadah, habis itu 1/6 dipakai istirahat lagi. Belum subuh, ada istirahatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang paling afdal sebagian besar malamnya dipakai ibadah. Atau minimal, kalau kita semangatnya agak kurang, minimal untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah minimal sholat isya berjamaah dan berniat nanti subuhnya juga niat sholat subuh berjamaah. Maka itu ketika dia melakukan itu dianggap itu malam
dia sudah melaksanakan qiyamul lail. Apalagi dia bisa tarawih, apalagi dia bisa tahajud walaupun 2 rakaat begitu. Sebab kalau kita hitung, misalnya malam Lailatul Qadar kita anggap 21 atau 23. Nah, yang dihitung 23, 21 yang mana nih? Begitu. Kalau bulan Ramadannya 30, ya malam 21-nya sekarang. Kalau malam Ramadannya ternyata sampai 20, hanya sampai 29, berarti mundur sehari. Begitu. Jadi boleh jadi yang genap jadi ganjil, yang malam ganjil jadi genap. Maka yang lebih safety, yang lebih aman setiap malam tuh kalau udah 10 malam terakhir itu kita berusaha semaksimal mungkin isya berjamaah, subuh berjamaah. Syukur-syukur bisa tahajud. Dan ini malam Lailatul Qadar adalah malam yang berpindah-pindah, kata ulamanya juga begitu. Malam yang berpindah-pindah, tidak selalu ada di malam 21. Mungkin Imam Syafi'i bilang malam 25 karena ketika itu Imam Syafi'i mendapati tanda-tandanya di malam 25. Begitu. Dan sekarang tanda-tandanya tentunya berbeda dan tentunya berpindah-pindah. Boleh jadi adanya di malam 21, bahkan boleh jadi adanya di awal Ramadan, di malam pertama, atau di malam ke-9, atau di malam ke-17, atau boleh jadi adanya di malam ke-19. Maka yang lebih safety, yang lebih selamat, yang lebih arjah untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah setiap malamnya kita beribadah. Gak usah banyak-banyak. Kalau emang kita punya semangat yang sedikit, gak usah banyak-banyak sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Tambahin tahajud 2 rakaat. Begitu. Karena sholat tarawih sama sholat witirnya kita udah. Sholat tarawih, sholat witir 3 rakaat. Terus saya mau sholat witir lagi gimana? Kan katanya sholat itu harus diakhirkan dengan sholat witir. Kalau emang mau witir lagi, tambahinnya dengan jumlah bilangan genap, jangan jumlah bilangan ganjil. Kita udah sholat 3 rakaat, jangan ditambahin 3 lagi, atau jangan ditambahin 5, jangan ditambahin 7, tapi tambahin 2, 4, 6, 8, begitu. Jadi pas bilangannya 11, begitu. Jadi menghidupkan malam Lailatul Qadar kalau bisa kita setiap malam bulan suci Ramadan. Karena tuh ulama katakan, ada ungkapan ulama mengatakan fa'atakid ila kulli man talqahu khadir wa'atakid anna kulla lailatin Lailatul Qadar. Qal yakinilah setiap orang yang kau temui adalah dia itu Nabi Khidir. Kalau kita yakin semua orang yang kita temui ada Nabi Khidir, kita gak bakalan suuzon sama dia, gak bakalan meremehkan dia. Dan yakinilah bahwa setiap malam yang kau hadapi itu adalah malam Lailatul Qadar, agar menjadi penyemangat kita untuk beribadah, untuk bermunajat dan bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapati malam Lailatul Qadar dalam keadaan ibadah, dalam keadaan baca Al-Quran, dalam keadaan sholat tahajud, dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.